Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah ditebus, diberi identitas baru dan disertai melewati air dan api oleh kasih Tuhan yang dahsyat. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Yesaya 43 ayat 1 sampai ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan, Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Etiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Yesaya 43, ayat 1 sampai ayat 4, yang ditulis pada masa kekacauan besar bagi bangsa Israel. Konteks ayat-ayat ini berlatar belakang masa pengasingan di Babilonia, suatu masa ketika bangsa Israel ditawan dan diusir secara paksa dari tanah air mereka. Pengasingan ini merupakan akibat dari ketidaktaatan dan pemberontakan Israel yang terus-menerus terhadap Tuhan, yang berpuncak pada jatuhnya Yerusalem dan penghancuran bait suci oleh pasukan Babilonia. Di tengah masa kelam dan penuh keputusasaan ini, Yesaya membawa pesan pengharapan dan kepastian dari Tuhan kepada umatnya. Terlepas dari dosa dan ketidaksetiaan mereka, Allah berjanji untuk menebus dan memulihkan mereka. Dia meyakinkan mereka akan kasih dan kesetiaannya yang tidak berubah, dengan menyatakan bahwa Dia akan menyertai mereka melalui pencobaan dan kesengsaraan yang mereka hadapi di pengasingan. Konteks ayat Alkitab yang kita baca hari ini mencerminkan kerinduan mendalam bangsa Israel akan pembebasan dan pemulihan. Mereka hidup sebagai orang buangan di negeri asing, jauh dari tanah air tercinta dan hadirat Tuhan. Dalam menghadapi kesulitan dan keputusasaan yang luar biasa, nubuatan Yesaya berfungsi sebagai mercusuar pengharapan, mengingatkan manusia bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka, dan bahwa Dia mempunyai rencana untuk mewujudkan keselamatan mereka. Secara keseluruhan, konteks firman Tuhan hari ini menggarisbawahi kesetiaan Tuhan bahkan di saat-saat paling kelam dalam sejarah bangsa Israel. Hal ini menunjukkan kasih Tuhan yang dahsyat, dan belas kasihan-Nya yang abadi terhadap umat-Nya, memberikan mereka penghiburan dan harapan di tengah penderitaan mereka. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Yesaya 43, ayat 1-4, ditulis pada saat bangsa Israel berada dalam pengasingan di Babel, karena ketidaktaatan dan pemberontakan mereka terhadap Tuhan. Mereka menghadapi tantangan dan pergumulan yang sangat besar, merasa ditinggalkan dan dilupakan oleh Tuhan di negeri asing. Di tengah keputusasaan mereka, Tuhan berbicara melalui Nabi Yesaya, memberikan kata-kata penghiburan, kepastian, dan harapan kepada umat-Nya. Dalam konteks kita saat ini, yang ditandai dengan cobaan, ketidakpastian, dan kesulitan, pesan Tuhan dari bacaan ayat Alkitab hari ini masih sangat relevan. Melalui Nabi Yesaya, Tuhan mengingatkan kita bahwa kita ditebus dan diberi identitas baru melalui kasih-Nya yang luar biasa. Sama seperti Tuhan menyebut umat Israel sebagai umat-Nya, Dia menyebut kita sebagai anak-anak-Nya yang terkasih, yang disayangi dan dihargai tanpa batas.
Terlepas dari kekurangan dan kegagalan kita, kasih Tuhan kepada kita tetap teguh dan tak tergoyahkan. Lebih jauh lagi, Tuhan meyakinkan kita bahwa Dia menemani kita melewati air dan api kehidupan. Apakah kita menghadapi tantangan yang berat, cobaan yang berat, atau badai yang mengamuk, Tuhan berjanji untuk selalu menyertai kita. Kehadirannya adalah sauh bagi jiwa kita, perlindungan dan keselamatan kita, dan kekuatan kita. Di tengah badai kehidupan, kita bisa menemukan pelipur lara, karena mengetahui bahwa kita tidak pernah sendirian. Tuhan berjalan di samping kita, membimbing kita, menopang kita, dan memimpin kita menuju keselamatan dunia akhirat. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Setelah mendengar firman Tuhan, kita dipanggil untuk menanggapinya dengan iman dan ketaatan. Pertama, marilah kita menerima identitas baru kita sebagai anak-anak Allah yang telah ditebus oleh-Nya. Sadarilah bahwa nilai dan identitas kita berasal dari kasih Tuhan kepada kita, bukan dari pencapaian atau kegagalan kita sendiri. Marilah kita hidup dengan percaya diri dan berani sebagai anak-anak terkasih yang Maha Tinggi, dengan mengetahui bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Kedua, marilah kita percaya pada janji Tuhan yang akan selalu menemani kita saat melewati banjir kesukaran dan api pengujian dalam kehidupan kita. Di saat-saat pencobaan dan kesulitan, marilah kita bersandar pada hadirat-Nya dengan menimba kekuatan dan keberanian dari kasih-Nya yang tak tergoyahkan. Daripada membiarkan ketakutan dan kecemasan menguasai kita, marilah kita melabuhkan jiwa kita pada keyakinan bahwa Tuhan sedang dan selalu menyertai kita, memimpin kita melewati setiap badai kehidupan ini. Terakhir, marilah kita membagikan pesan kasih Tuhan yang luar biasa kepada orang lain. Sama seperti kasih Tuhan yang telah mengubah hidup kita, marilah kita menjadi alat kasih dan rahmat-Nya bagi orang-orang di sekitar kita. Berikan kata-kata penyemangat, berikan tindakan kebaikan, dan bagikan harapan kasih Tuhan kepada mereka yang terluka dan hancur. Dengan melakukan hal ini, kita mencerminkan kuasa kasih Allah yang sifatnya transformatif dan memuliakan nama-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas kasih-Mu yang luar biasa yang menebus kami, memberi kami identitas baru, dan menemani kami melalui setiap cobaan dan tantangan. Bantu kami untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan yang terkasih, berakar dan berpijak pada kasih setia-Mu. Semoga kehadiran-Mu menjadi penghiburan dan kekuatan kami pada saat dibutuhkan, dan semoga kami membagikan kasih-Mu kepada sesama, membawa pengharapan dan kesembuhan bagi mereka yang mengalami patah hati. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.